Jadi garis-garis besarnya itu sudah diberikan oleh Kementerian Agama. Termasuk misalnya kompetensi yang harus dicapai oleh teman-teman dalam pembelajaran ini, seperti di CPMK itu harus ada sudah mampu membuat tafsir tematik berbentuk artikel jurnal. Kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa cari itu ya CPMK, CPA, CPMK Kementerian Agama itu ada semuanya di situ. Termasuk adalah mampu untuk menafsirkan menggunakan pendekatan yang bermacam-macam, terutama yang kontemporer, seperti misalnya semantik, kemudian hermeneutik dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini tafsir tematik kita itu adalah tafsir tematik kontemporer ya. Jadi nanti teman-teman dengan saya akan belajar bersama bagaimana cara menyusun atau menafsirkan tafsir sebenarnya ya. Jadi menafsirkan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut dengan menggunakan berbentuk artikel jurnal. Mungkin di materi lain sudah ada juga yang sudah menggunakan jurnal ya. Tapi kalau tematik ini dari eh, tahun 2016 mungkin ya, itu sudah mulai ada artikel-artikel. Walaupun baru diwajibkan itu tahun 2019 baru wajib ada. Di apa di baru wajib untuk dipublikasikan di jurnal. Tapi sudah belajarnya itu sudah sejak lama ya, karena memang materi ini praktek. Makanya kemarin itu siapa yang WA ya? Saya nggak tahu ya kalau ternyata itu digabung. Saya pikir ini sekelas-sekelas gitu. Jadi dalam bayangan saya seperti biasa 4 kelas. Karena ini agak susah sebenarnya kalau terlalu banyak orangnya. Makanya ketika kemarin saya di WA, ini gabungan 2 kelas. Ah, saya bingung. Kenapa? Karena ini nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi satu artikel itu biasanya berdua atau maksimal bertiga. Ini kalau orang 40 ya berarti ya mungkin nanti ada yang berdarah, ada yang ngopi ini ya. Jadi mohon nanti kerjasamanya jangan sampai ada yang capek banget, ada yang ngopi ya. Ngopi artinya cuma minum kopi aja nggak capek ya, karena nanti nilainya sama. Jadi di materi ini tidak ada UTS, tidak ada PTS ya. Jadi hanya publikasi jurnal. Nilainya sama ya, sehingga nanti saya minta supaya apa namanya kerjasama yang baik. Jangan sampai misalnya ada yang pernah yang curhat ke saya, Ibu ini saya ngerjain sendiri katanya. Bu saya ngerjain berdua, itu saya nggak mau tahu ya, karena saya sudah anggap teman-teman ini adalah magister. Saya panggil Bapak dan Ibu, artinya sudah dalam kapasitas yang seharusnya sudah bisa memanage diri sendiri dan orang lain. Nah, ini estimasi waktu ya. Ini kita termasuk ini ada yang coret-coret. Ada yang coret-coret ini saya tolong itu di apa nonaktifin ya. Apa namanya? Eh, Alokasi waktunya agak banyak ya, lumayan banyak. Karena ini dia tuh kan ada yang coret-coret apa? Coret kelihatan ya ada yang coret-coret ya, ijo-ijo. Ya, Salwa, Ya, ya jangan Salwa. dicoret-coret. Jangan Oh, dicoret-coret, Bu. iya, ini gimana ya caranya? Ya udah. Maaf, Bu. Ya, Eh, apa namanya? Waktunya itu agak lama ya. Waktunya sebenarnya agak lama karena ini praktek. Jadi materi praktek dengan materi yang biasa itu agak lama, lebih lama. Tapi karena kita memang tidak cukup waktu ya, karena kan sama aja dengan materi yang lain, maka nanti akan ditambah dengan proses pembimbingan. Jadi teman-teman nanti mohon eh, ada diskusi lah dengan saya ya. Jadi apa yang perlu dibantu? Ya, jadi tidak cuma sekali 2 kali. Oke, ini nanti teman-teman bisa lihat CC-nya semakin lama semakin tinggi ya, karena memang sudah magister. Jadi nanti ada teman-teman bisa melihat ada perbedaan antara ketika teman-teman S1, kemudian S2, kemudian insya Allah nanti S3 ya. S1 itu cukup hanya mengetahui atau memahami ya. Tapi kalau sudah S2 itu dia sudah bisa mengembangkan atau bahkan menyusun artikel. Jadi dia sudah pada tahapnya sudah lebih tinggi lagi. Nanti S3 pasti lebih tinggi lagi. Kalau untuk tesis itu biasanya menganalisis ya. Makanya nanti ketika teman-teman bikin tujuan penelitian tidak boleh untuk mengetahui atau untuk memahami. Itu terlalu rendah untuk S1. Kalau S2 itu sudah mulai menganalisis atau bahkan sudah mampu untuk mengembangkan dan menyusun ya. Itu sudah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi C-nya C6. Oke.
Oke, ini saya yakin banyak yang basicnya IAT ya, sehingga sebenarnya ini tidak perlu untuk digali. Jadi sudah tahu lah apa itu tafsir, apa itu metode, apa saja metode penafsiran. Tapi supaya saya ada kerjaan sore hari ini, tetap kita bahas sedikit ya. Jadi apa itu metode? Metode itu adalah torikot atau cara. Sedangkan tafsir itu, sebagaimana kita tahu, adalah al-kashfu, artinya membuka, menjelaskan. Jadi metode penafsiran adalah cara yang teratur dan terencana yang digunakan untuk membuka atau menyingkap dan menjelaskan kandungan Al-Quran. Nah, untuk penyingkapan kandungan Al-Quran ini, ada yang menggunakan cara klasik ya, seperti misalnya Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan perkataan ulama. Ada yang mungkin menggunakan pendekatan kontemporer secara analisanya ya. Nah, untuk yang kita, materi saya itu adalah tafsir tematik kontemporer. Macam-macam metode, teman-teman sudah tahu ada 4 ya. Ini adalah metode penulisan. Jadi nanti akan ada jadi ada perbedaan antara metode istimbat atau metode pengambilan rujukan dengan metode penulisan. Kalau metode analisa pengambilan rujukan atau metode analisis, ya berarti kan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Sedangkan kalau metode penulisannya, kita berbicara terkait dengan penulisannya, maka nanti teman-teman belajar menulisnya, ya. Meskipun nanti ya kita belajar tafsirnya juga, tapi penulisannya itu harus tepat. Itu ada 4 ya, ijmali, tahlili, tematik, dengan mukoronah. Nah, ijmali ini global ya. Ini misalnya ditafsir punyanya Kementerian Agama itu global. Atau misalnya tafsir punyanya eh, siapa Mahmud Yunus ya, Al-Quran Al-Karim itu juga global ya. Bahkan beliau itu terjemah sebenarnya, terjemah tafsiriyah. Atau misalnya tafsir Jalalain itu dia global. Nah, yang kedua itu eh, tahlili. Nah, ini yang paling sering kita itu nyaru kalau kata orang Bekasi. Saya kan di Bekasi tinggalnya ya. Nyaru, nyaru itu artinya suka ke ini apa kecampur-campur dengan tafsir tematik. Karena sebenarnya memang kadang-kadang tahlili juga tidak bisa dipisahkan dari tematik. Tematik tidak bisa dipisahkan dari tahlili. Tapi perbedaannya begini. Kalau tahlili itu semuanya keluar, semua keluar. Jadi misalnya ketika kita bahas Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Qul huwallahu ahad, Qul itu apa maknanya? Huwa apa? Ahad apa? Misalnya ada kiroatnya, keluarin semua kiroatnya. Ada misalnya tentang dari segi lugawinya, keluarin semua lugawinya, abisin semuanya. Baik dia terkait dengan tema atau tidak terkait, itu tahlili. Jadi dia tidak ada batasan temanya. Nah, sedangkan kalau tematik itu dia nggak bisa seperti itu. Tematik itu misalnya kita membahas tentang apa? Misalnya tentang depresi di dalam Al-Quran. Ada ayatnya misalnya. Atau misalnya tentang baby blues di dalam Al-Quran. Ada ayatnya tentang ayat roboah misalnya. Di mana di situ disebutkan rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka yang dibahas itu aja udah tentang hak rizki dengan hak kiswah buat perempuan. Jadi tidak dibahas tentang yurdina itu apa, rodoah itu apa, wal walidatu itu apa. Misalnya ada kiroatnya berbeda, itu nggak dibahas. Kalau memang tidak ada kaitan dengan temanya. Jadi dia itu harus basicnya tema. Apa yang nyangkut dengan tema, penting dengan tema, masukin. Yang tidak penting tidak boleh. Makanya ketika menulis tafsir tematik itu kadang-kadang memang ada ego ya dalam diri kita ya. Artinya ini nih bagus nih pengen kita masukin gitu. Karena biar supaya bagus, biar supaya banyak. Tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk tema, ya nggak boleh. Ya, jadi harus bisa menahan ego. Nah, di situ nanti ya. Makanya nanti teman-teman ketika kalau tematik itu tidak boleh misalnya menuliskan tafsir surat gitu. Tafsir surat Yusuf ayat 2 itu nggak boleh. Tapi cari tafsir surat Yusuf ayat 2 itu berbicara tentang apa? Berikan dia tema. Baik itu di tema besar apalagi ya, maupun dia di tema yang kecil. Ada memang yang menjadi perdebatan begini. Kalau di tema yang besar, bisa nggak kita misalnya menyebutkan, misal tentang kisah-kisah Ahsanul Qasas di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang paling indah di dalam Al-Quran. Analisis surat Yusuf ayat 1 sampai 2, misal gitu ya. Bisa tidak seperti itu? Idealnya tidak sebenarnya, kalau memang dia
tematik ya. Ini tematik itu dia tidak terfokus pada ayat satu ayat saja. Memang nanti ada mungkin ayat yang menjadi ayat utama ya, atau grand ayat lah. Kalau ada teori grand teori ini ada grand ayatnya. Tapi nanti akan ada ayat-ayat lain yang saling menopang, gitu ya. Sebaiknya tidak ditulis, sebaiknya tidak. Nah, termasuk di sub-sub judulnya. Jadi nanti misalnya teman-teman nulisnya tafsir surat Yusuf ayat 1. Kemudian nanti di bawahnya tafsir surat Yusuf ayat 2. Nah, itu kalau secara tematik tidak diperkenankan. Jadi cari, cari temanya itu apa? Ayat itu berbicara tentang apa? Gitu ya. Nanti ini yang paling sering ditemukan ketika penulisan tematik. Kalau tahlili, contohnya ya seperti tafsir-tafsir klasik ya. Klasik itu mayoritas tahlili. Tafsir kontemporer dia sudah tahlili tematik. Kalau kita perhatikan Pak Quraish Shihab misalnya, beliau tahlili, tapi di tafsirnya itu sudah pembahasannya sudah dikelompokkan menjadi ayat per ayat kan. Jadi kelompok-kelompok ayat. Misalnya kelompok ayat 1 sampai ayat 6 berbicara tentang apa. Ayat 7 sampai ayat 10 berbicara tentang apa gitu. Ada temanya juga. Jadi sudah dikelompokkan. Jadi tahlili tapi di situ ada nuansa tematiknya. Tapi tentu saja jatuhnya tahlili ya karena mayoritasnya itu adalah tahlili. Sama seperti corak, bisa saja dalam satu tafsir beberapa corak, tapi pasti ada corak yang menonjol ya tergantung dengan dari keahlian si mufassirnya. Oke. Untuk muqaranah ya tafsir muqaranah ini berarti dia komparasi ya. Sebenarnya tahlili terutama ya. Tematik pun ada. Tahlili dengan tematik ini kadang-kadang juga menggunakan muqaranah. Kalau kalau di tematik itu misalnya nanti teman-teman memuqaranahkan antara tafsir A dengan tafsir B atau pendapat A dengan pendapat B. Nah, itu kalau untuk magister bagus. Karena muqaranah itu sebenarnya sudah masuk ke ranah apa analisis ya di mana magister itu dianalisa. Kalau S1 itu hanya mengetahui, magister itu tahapannya sudah bisa menganalisis. Muqaranah itu termasuk analisis. Tapi nanti perbedaannya begini untuk teman-teman yang S1-nya pernah muqaranah ya skripsinya, itu harus apple to apple ya pertama. Jadi misalnya apple to apple kemudian harus ada yang dimuqaranahkan. Jadi misalnya teman-teman ingin memukoronahkan antara tafsir masa klasik punyanya Imam Qurtubi, ahkam klasik dengan ahkam modern kontemporer punyanya Wahbah Zuhaili misalnya. Misalnya hukum hijab, analisis tafsir Qurtubi klasik dan tafsir modern kontemporer punya Wahbah Zuhaili. Misal begitu ya. Nah, itu boleh atau antar mazhab. Jadi tidak bisa tidak apple to apple misalnya Tobari dengan Wahbah Zuhaili masalah hijab di dalam tafsir Tobari dan Wahbah Zuhaili itu kurang tepat ya kurang tepat karena Tobari itu coraknya dia bukan fikih ya bukan tafsir fikih. Nah tapi bedanya begini kalau S1 ketika teman-teman S1 itu kan biasanya cuma mengutip yang sama apa gitu ya yang beda apa. Jadi misalnya Qurtubi bilang A, kemudian Wahbah Zuhaili bilang B. Persamaannya apa, perbedaannya apa? Cukup kalau S1 sampai situ selesai sudah. Jadi nggak pakai susah kalau dia, karena memang dia tugasnya hanya mengetahui, ya. Tapi kalau S2 itu sudah harus menganalisis kenapa dia berbeda, apa yang menyebabkan perbedaan, bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana latar belakang konteks sosialnya ketika itu yang digali. Kalau sudah S2, ya itu muqaranah. Ini ada, kalau yang tematik ya. Nah, kalau untuk yang tahlili komparasi itu biasanya sudah secara alami. Jadi tafsir-tafsir klasik itu juga misalnya Qurtubi dia akan membedakan misalnya antara mazhab A dengan mazhab B, kemudian tafsir A dengan tafsir B itu biasa seperti itu. Oke. Nah, sedangkan yang akan kita bahas itu adalah tematik ya, maudu'i. Tadi sudah sedikit ya dibahas. Nanti ada lagi. Nah, tafsir tematik itu apa? Ini langkah-langkahnya. Farmawi. Farmawi lagi. Karena memang ini yang suka dipakai sama orang-orang. Jadi, kalaupun kita mau kembali misalnya ke bukunya Mbak Mbak Nur Alfia Febriani, Prof. Nur Alfia Febriani, itu ada tematiknya gitu ya. Ini tetap ini yang dipakai. Sama seperti misalnya ketika kita membahas ulumul Quran yang masa sekarang ya, itu tetap aja ketika kita baca ujung-ujungnya mereka ambil dari Al-Itqan atau Al-Burhan ya. Mending kita kembali ke Al-Itqan atau Al-Burhan. Jadi memang Al-Farmawi ini masih menjadi favorit ya. Kita buku-buku yang membahas tentang tematik itu banyaknya memang merujuknya pada Al-Farmawi ini.
Jadi bagaimana nanti cara kita menulisnya? Pertama itu adalah tema tentu saja. Seperti teman-teman dengan Prodi semester ini harus ada temanya gitu ya. Harus ada tema tesisnya. Itu yang menjadi pusing. Tema itu semakin spesifik semakin bagus. Bukan semakin besar semakin bagus. Seperti kita menggali semakin lebar itu akan susah untuk dalam karena waktunya nggak cukup. Tapi kalau kita galinya kecil, itu untuk dalamnya itu lebih lebih mudah ya. Jadi semakin spesifik semakin bagus. Kemudian yang kedua itu adalah menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Jadi dihimpun ayat-ayatnya. Ayat-ayat terkait dengan tema itu apa? Kumpulin sebanyak-banyaknya. Kalau untuk cara klasiknya itu pakai mu'jam. Mu'jam mufahris ya. Itu cara klasiknya. Jadi teman-teman kumpulkan ayat-ayatnya menggunakan mu'jam tersebut. Cara gampangnya kalau sekarang pakai chat GPT. Tapi ChatGPT sendiri bilang ChatGPT bisa melakukan kesalahan. Sehingga teman-teman juga wajib untuk merujuk kembali ya ke kitab aslinya. Dalam hal ini kitab aslinya ya tetap aja mu'jam jatuhnya ya. Atau ya ke tafsir-tafsir. Atau misalnya kalau memang sekarang sudah tidak bisa dihindari nuansa internet ya boleh pakai internet tapi tetap harus dirujuk kembali. Sesuai tidak penafsiran tersebut dengan tafsirnya gitu ya. Karena nanti kadang-kadang ada satu ayat yang mungkin mungkin katanya sama gitu ya, tapi dia tidak terkait dengan tema tersebut. Jadi harus sesuai dengan temanya. Kemudian kalau kata Al-Farmawi, makiyah madaniyahnya juga harus diruntut. Ya. Ini mungkin untuk kalau teman-teman secara manual ya, jadi tidak melihat pada tafsir. Karena kan makiyah madaniyah itu banyak manfaatnya. Eh, Misalnya untuk apa? Mengetahui am dan khos. Ya, karena am itu kan dia duluan ya, khos itu di belakangan. Menurut pendapat yang lebih banyak. Jadi ayat-ayat yang khos itu adalah ayat yang turunnya belakangan, ya, atau bisa jadi dia madaniyah. Atau ketika teman-teman nanti membahas hermeneutik, itu mungkin satu hal yang pasti harus kembali ke makiyah madaniyah. Karena hermeneutik itu adalah kita melihat masa turunnya wahyu, sebab terjadinya, maksud dari turunnya ayat tersebut, termasuk lingkup sosialnya, ya. Ruang sosialnya seperti apa itu dilihat, kemudian diaplikasikan pada masa yang sekarang. Hermeneutik itu pasti akan kembali ke makiyah madaniyah. Jadi menyusun ayat berdasarkan makiyah madaniyah itu juga penting. Kemudian munasabatnya, ada hadis-hadis yang relevan, dibuat outline yang bagus. Nanti outline-nya karena kita artikel maka akan sesuai dengan apa template ya, template di masing-masing jurnal. Tapi untuk umumnya kita pakai IMRAT nanti ya. IMRAT Introduction, Method, Research dengan Discussion IMRAT. Dan setelah itu memahami ayat-ayat yang mutlak muqayyad untuk mafhum. Sebenarnya ini sudah tidak penting setelah ada tafsir ya. Jadi kita bisa langsung merujuk pada tafsir-tafsir klasik. Tafsir klasik itu sangat penting. Kalau di IIKI Jakarta itu nggak bisa lepas dari tafsir klasik ya. Karena itu menjadi ciri khas yang tidak tertulis ya, yang membedakan kita dengan yang lain. Tetap harus ada tafsir klasiknya. Bahkan kalau sekarang ini di jurnal internasional itu 30%. 30% itu harus ada yang klasiknya. Jadi yang orang luar aja Scopus itu suka yang ada klasiknya. Kenapa harus kita tinggalkan? Nah, nanti teman-teman, terutama yang basic S1-nya bukan dari IAT ya, itu coba tolong diperkuat. Karena nanti saya nggak mau ada yang salah paham ya. Misalnya karena gini, sebenarnya tafsir kontemporer itu banyak juga yang dia cuma berubah nama. Jadi sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu itu sudah ada ya. Jadi seperti misalnya semantik ya. Nanti ada apa namanya? Semantik itu ada step-step yang sebenarnya itu mirip dengan yang ada di kajian ulumul Quran. Misalnya munasabat. Tapi kadang-kadang karena namanya semantik, semantik apa? Toshiko Izutsu itu bayangannya udah ini mah liberal gitu ya. Tanpa melihat dulu ini stepnya seperti apa sih sebenarnya. Ketika kita sudah matang ulumul Qur'annya, kita tinggal bilang, oh ini mah mirip sama ini, oh ini mirip sama ini, dan seterusnya. Jadi teman-teman pahami lagi, kita belajar lagi, apa itu mantuk mafhum, mutlak muqayyad, amkhos itu pelajari lagi. Ya, jangan sampai nanti Magister Magister IAT IIKI tidak bisa membedakan apa bedanya amkhos dengan mujmal mubayyin misalnya. Apa karakteristik karakteristik kata-kata am di dalam Al-Quran, karakteristik kata-kata khos, karakteristik mujmal, mubayyin.
Apa bedanya dia dengan mutlak muqayyad misalnya. Jangan sampai tidak memahami itu. Karena itu basic banget ya, basic banget. Kalau teman-teman mau belajar yang apa? Sebenarnya kalau yang gampang itu di kitab-kitab yang kayak Mabahis fi Ulumil Quran gitu ya. Tapi saran saya langsung belajar ke Al-Itqan. Al-Itqan, juz 3, juz 4. Itu kalau yang juz 1, juz 2 itu kan riwayat ya. Riwayat dengan kajian bahasa. Juz 3 itu akan ada terjemahnya Al-Itqan. Jadi langsung belajar ke situ. Itu nanti sampai rinci banget Imam Suyuti menjelaskan ciri-ciri am di dalam Al-Quran. Katanya apa, ciri-ciri khos apa, ciri-ciri dari mujmal itu apa, ciri-ciri mubayin itu apa. Nah, sehingga nanti kita bisa bisa mudah memahami ya. Itu jangan sampai tidak. Setelah itu nanti ada kesimpulannya. Ini kelebihan kelemahan dibaca sendiri. Pasti segala sesuatu ada kelebihan kelemahan. Oke, ini corak sudah teman-teman pasti sudah paham ya tentang corak. Nah, manfaat corak dalam pembahasan tafsir tematik itu apa? Nah, yang paling penting itu adalah untuk rujukan primer maupun sekunder, termasuk nanti ya ketika teman-teman menulis tesis. Ya, sekali lagi, semua materi yang teman-teman pelajari itu berguna untuk atau dibuat untuk mendukung pengerjaan tesis teman-teman. Jadi rujukan tesis itu sesuaikan dengan temanya. Kalau temanya sufi, ya berarti coraknya yang sufi cari. Meskipun ada juga dalam tafsir itu berbagai macam corak ya. Jadi misalnya Pak Quraisy misalnya bisa sosial, bisa logawi, tapi ada satu yang pasti beliau lebih lebih dalam, yaitu masalah logawinya. Atau sufi misalnya. Di tempat lain juga ada mungkin penafsiran sufi. Tapi ketika kita melihat ke tafsir yang sufi, itu ada pembahasan-pembahasan yang lebih dalam ya. Rasanya lebih dalam terkait sufinya dibandingkan tafsir yang coraknya bukan sufi. Oke, kemudian ini integrasi ilmu. Integrasi ilmu itu artinya kita apa namanya memasukkan atau menggabungkan keilmuan yang lain, kemudian menganalisisnya menggunakan Al-Quran. Bukan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pembenar teori itu ya, karena terlalu rendah. Justru teori ilmu itu digunakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi jangan sampai teman-teman salah ya. Jadi teori-teori yang ada itu bukan untuk apa namanya ya, bukan bukan intinya dia ya, tapi dia itu menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Maka nanti kalau di tesis itu dia ada perbedaan dengan kalau IAT itu beda dengan PAI ya. Kalau IAT itu bab 3 itu teman-teman jangan pendekatan misalnya yang orang kafir, teroris itu gitu ya. Ya karena dia bab 3 itu mm, utama gitu, penting ya. Jadi pemikiran muslim kah atau buku tafsirnya kah? Kayak ini sudah ini novelty ya. Biasa ini seperti penulisan saya yakin ini sudah banyak dibahas tentang novelty di semester 1. Intinya kalau novelty itu dia bisa bisa dari judulnya yang beda, bisa pendekatannya beda, bisa tempatnya berbeda. Ya, jadi nanti teman-teman karena kita tujuannya adalah jurnal, maka novelty itu akan menjadi sangat penting. Oke, sedikit ya. Seperti misalnya kalau ini, jadi ini ada saya nulis tentang sindrom baby blues. Baby blues itu gangguan hormon ya, yang biasanya dimiliki oleh ibu pasca melahirkan ya karena kurang istirahat, kemudian proses melahirkan yang berat dan lain sebagainya. Nah, ini eh, bisa gangguan tentang baby blues itu banyak sudah, tapi yang membahas dari sudut pandang Al-Qur'an itu masih sedikit. Nah, setelah itu ada lagi nih, menulis lagi Oh, tentang baby adanya. blues, menulis lagi misalnya tentang baby blues. Ini suara saya ada ya? Oke. Ada Ibu. Saya ya, misalnya menulis lagi tentang baby blues, maka nanti jangan itu lagi. Nah, misalnya kajian apa living Qurannya, ya, living Quran. Berarti dia sudah berbeda. Atau misalnya living Quran sudah, kemudian teorinya sudah, pakai apa? Pakai pendekatan yang berbeda. Ya, itu bisa disebut novelty namanya. Oke. Nah, nanti tugas kuliah, ini tugas ya, tugas kuliah. Karena nanti tidak ada UTS, tidak ada UAS ya di materi ini. Ini saya tambah dua tadi, karena di kelas sebelah, tadinya 10, kelas sebelah ada 40 orang. Saya bilang kalau 40 orang, kalau cuma 10 nggak cukup ya, jadi 12. Jadi nanti yang pertama itu tentang semantik ya. Semantik itu adalah
lugawi sebenarnya. Jadi penggalian sebuah kata di dalam kata-kata yang di dalam Al-Quran itu yang tidak biasa. Nanti cari kata yang tidak biasa. Seperti misalnya riba, ya riba. Riba itu kan kata yang ketika dipahami oleh orang dulu pada masa lalu, ya dengan masa sekarang itu berbeda. Jadi sebelum kedatangan Al-Quran dengan setelah kedatangan Al-Quran itu berbeda. Ketika sebelum kedatangan Al-Quran, riba itu dimaknai sebagai jual beli. Ya, jadi eh, riba adalah jual beli al-bai. Ya. Nah, ketika kedatangan Al-Quran, kemudian maknanya dia berubah. Nah, nanti menggunakan semantik ini akan digunakan untuk menganalisis kata ya. Apakah kata itu mengalami perubahan makna, pergeseran makna atau tidak dari sebelum kedatangan Al-Quran, ketika Al-Quran datang, atau setelah Al-Quran datang, atau setelah pada masa ini. Sehingga nanti kita menemukan ada yang namanya makna universal. Ya, makna universal itu misalnya adalah dalam versi Islam tentu tidak sama dengan adalah versinya orang lain gitu ya. Itu digali dengan apa? Digali dengan analisis semantik atau bahasa. Ini yang saya tawarkan Toshihiko karena dia gampang, bukunya banyak ya. Tapi kalau teman-teman ada yang lain, kemudian sepakat ya, sepakat grupnya, ya udah yang lain gitu. Nah, itu boleh ya, boleh menggunakan yang lain semantik. Kemudian yang kedua itu resepsi ya. Resepsi itu kajian living Quran. Teman-teman mungkin sudah ada juga yang sudah praktek ya. Praktek sekarang sedang proposal ya. Resepsi atau sudah mengetahui. Resepsi itu living Quran. Kajian living Quran. Ini nanti yang menurut saya ya, kalau penelitian itu paling gampang itu living Quran untuk mencari novelty. Karena kalau library research itu apa ya, library research itu susah mencari yang baru ya, analisisnya itu harus banyak. Tapi kalau living Quran itu tinggal kita wawancara, nah, itu udah menjadi novelty. Kenapa? Karena pasti yang kita wawancarain akan berbeda dengan yang orang wawancarai. Nanti di akhir saya bahas sedikit ya terkait dengan riset ya atau hasil 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 dari wawancara. Nanti ada yang ini saya bagi dua ya karena ini ditambah dua tadi ya. Jadi yang resepsi yang pertama nomor dua resepsi fungsional ini. Resepsi eksegesis dengan resepsi fungsional. Oh, nggak bisa ya? Ya, nantilah. Jadi ada dua ya. Resepsi itu kan ada tiga ya. Resepsi itu ada tiga. Ada yang eksegesis, ada yang estetis, ada yang fungsional. Resepsi itu living Quran. Jadi bagaimana kita merekam pendapat atau respon respon orang-orang terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ada yang eksegesis. Eksegesis itu pemahaman. Kemarin saya belum selesai sih tapi ya masih nulis jurnalnya. Kemarin saya penelitian tentang apa pemahaman em, perempuan majelis taklim di Bekasi ya. Jadi kota urban. Saya ambil di Bekasi karena dekat dengan rumah saya jadi perwakilan urban terhadap hak-hak dalam perceraian. Nah, itu kita wawancara orang yang living Quran, orang yang setiap hari itu dia bergaul dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, termasuk kan pesantren, majelis taklim dan lain-lain ya. Nah, itu nanti kita cari pemahaman dia itu seperti apa. Nah, ini kalau hasil penelitian saya itu sangat menyedihkan ya, di mana ternyata perempuan kita di Indonesia itu jarang yang mengetahui kalau Al-Quran itu sudah memberikan hak yang luar biasa kepada perempuan. Sering salah paham sama Al-Quran. Seperti misalnya mereka memahami ayat-ayat iddah itu dianggapnya sebagai ayat yang merugikan perempuan karena harus iddah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar. Padahal di dalam ayat-ayat iddah itu sebenarnya adalah hak untuk perempuan, hak untuk menenangkan diri, hak untuk diberikan nafkah iddah. Tapi ternyata nafkah iddah itu jarang diberikan. Nafkah mut'ah itu jarang diberikan oleh laki-laki. Atau misalnya perempuan di Indonesia itu menganggap ayat poligami, fankihu ma taba lakum minan nisa, itu dianggap sebagai ayat yang menyenangkan kaum laki-laki. Padahal kalau kita pakai yang hermeneutik tadi ya, melihat pada kenyataan kondisi ketika ayat tersebut turun, justru ayat itu adalah pembatasan, bukan pemberian, tapi pembatasan. Nah, itu karena budaya ya. Jadi di Indonesia itu, ya mohon maaf ya bapak-bapak ya, masih patriarkal ya. Jadi kadang-kadang itu masih dianggap misalnya laki-laki itu lebih dari perempuan. Sehingga kemudian ayat tersebut sering dianggap sebagai kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan. Oke. Oke, itu eksegesis ya. Nah, ada lagi fungsional. Kalau fungsional itu berarti resepsi yang
menjadikan Al-Quran sebagai fungsi, misalnya membaca surat Waqiah supaya kaya, atau Al-Muluk tuh ya, membaca surat Yasin supaya apa. Nah, ada penelitian yang menarik ya, tesis teman-teman itu terkait dengan apa? Sebentar ya, teman-teman ini berisik banget anak saya nih. Oke, oke, sampai mana tadi ya? Fungsional, oke. Jadi ada sebuah hal yang menarik ya. Jadi ada uh, tesis tentang hipnoterapi, tentang ruqyah. Di mana ternyata setelah diteliti oleh mahasiswa IKI, yang magister, ternyata banyak ruqyah itu apa namanya? Bukannya ini ya, bukannya sugesti. Jadi akibat sugesti. Jadi ada orang dibacakan ayat Quran dia sembuh, ada orang dibacakan ayat Quran dia tidak sembuh. Sehingga katanya di situ ada faktor sugesti juga. Nah, itu namanya fungsional. Nah, nanti saya tambah ya, resepsi eksegesis dan resepsi fungsional. Kemudian hermeneutik, hermeneutik tadi sudah ya, hermeneutik itu berarti melihat konteks masa lalu. Kemudian diinikan ke konteks sekarang. Propetik Al-Quran, propetik itu dia kisah kenabian dari kata propet. Jadi dalam Al-Quran itu setiap kisah itu dia ada ininya apa namanya? Ada setiap nabi itu dia ada misinya. Jadi misalnya ada perwakilannya. Jadi misalnya Nabi Ibrahim itu adalah perwujudan atau perwakilan dari eh, apa nabi yang menggunakan logika ya dalam berdakwah. Nabi Yusuf apa, Nabi Musa apa itu berbeda-beda. Itu ada nilai-nilainya. Kemudian SO eklektik itu Isyari ya, Isyari yang Mahmud. Nanti teman-teman ada bukunya, nanti insya Allah akan saya fotokan ya, fotoin bukunya, nanti teman-teman cari. Nah, cari buku-buku ini. Jadi ada buku-buku. Memang ada beberapa yang nggak ada bukunya, kayak Living Quran itu dia, saya belum punya nih buku yang secara rinci menyebutkan eksegesis estetis, tapi itu banyak di jurnal-jurnal. Atau yang punyanya mana? Oh iya, yang Mujiono Abdillah itu juga saya nggak ketemu itu ya. Yang lainnya ada. Ya, nanti teman-teman lihat sendiri ya. SO Eklektik itu ada ya, itu punya orang PT IKI. Jadi tentang Isyari yang Mahmud. Jadi tafsir Isyari, pendekatan Isyari, kemudian dia compare dan dimasukkan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Itu namanya disebutnya SO Eklektik. Ekoteologi ini sedang sedang in ya, sedang tren. Durasi beragama, tafsir Makwasidi punya Wasfi Asyur, tafsir Makwasidi ya, bukan Maqasid Syariah, tapi tafsir Makwasidi. Kemudian tafsir Mubadalah punya Fakhruddin Abdul Qadir ini juga sudah sering. Ini Magnakum Magza ini hermeneutik juga sama dengan Tadabbur Al-Quran punya Abdurrahman Habanakah. Tapi kalau mau pakai yang lain juga boleh. Nah, ini nanti tugas kuliah yang harus teman-teman susun ya per kelompok. Oke, ini jurnalnya nanti IMRAT metodenya. IMRAT Introduction Method Research dan Discussion, tapi nanti dilihat lagi ya, dilihat lagi template jurnalnya seperti apa. Ini contoh yang sudah terbit, nanti saya ini lumayan lumayan banyak ya. Magister itu alhamdulillah beberapa tahun ini sangat Magister IAT terutama ya itu sangat rajin ya publikasi jurnal dan itu mengerek nama kampus IIKI Jakarta. Oke, ini rujukan, maksudnya rujukan di sini adalah rujukan untuk tafsir tematiknya. Ya, nanti teman-teman tolong download aja ya. Dulu saya pernah punya PDF-nya, cuma ketika ganti laptop, lah udahlah hilang kemana nggak tahu. Tapi nanti bisa dicari, ya ini PDF semuanya. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nanti untuk tugasnya, tadi sudah ya. Oh iya ini. Oke. Nah, ini khas beberapa karya ya. Tafsir tematik karena sudah lama dari 2019. Ini ada yang tahun 2023 ini sampai kutipannya sangat banyak. Biasanya itu nanti teman-teman lihat aja di
Tugas school saya yang lebih dari tiga itu biasanya adalah hasil tematik. Kalau berdua, bertiga bukan ya. Contohnya kayak ini berapa orang ini dulu karena dulu itu sulit ya, makanya kalau sekarang sudah tambah pinter. Jadi dulu itu sulit sekali masuk jadi berlima itu nggak masalah. Kalau sekarang kalau bisa bertiga, kalau enggak ya berempat lah ya. Jadi coba teman-teman perhatikan ini yang judul relevansi dekadensi moral terhadap degradasi lingkungan ini ekologi ya. Jadi temanya ekologi. Jadi nanti tema jurnalnya begini, jangan apa itu ekologi. Atau misalnya yang kedua nih, makna dasar dan makna relasional kata al-balad dalam Al-Quran, kajian semantik Toshiko Izutsu. Jadi apa kata yang dipakai? Ini kan al-balad ya kan? Al-balad. Jadi jangan apa itu semantik, apa itu Toshiko Izutsu. Saya nggak minta begitu nanti. Artikelnya tidak seperti itu. Jadi artikelnya teman-teman langsung langsung praktek, langsung praktek menyusun ya. Apa itu apa makna makna al-balad di dalam Al-Qur'an seperti apa. Jadi sudah ada ayatnya ya. Ini ada nama saya nanti dimasukin yang terakhir. Enak banget Bu Ade jadinya ini enggak enak Bu, biasa aja. Karena kecil sekali kalau terakhir itu enggak ada pengaruhnya sama BKD saya ya. Kecuali penulis pertama atau penulis tunggal itu baru besar. Tapi kalau penulis yang paling bontot itu enggak. Nah, kenapa harus ada nama saya? Karena di akreditasi itu kalau teman-teman di kampus juga ya atau di sekolah itu kan ada karya ya, karya mahasiswa dengan dosen. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam karya mahasiswa dengan dosen. Tapi untuk saya pribadi itu kecil ya untuk BKD-nya. Kayak misalnya apa nih? Kajian propetik misalnya ini nih. Ini sudah banyak ini hasilnya alhamdulillah. Tapi harus harus niat memang ya, kalau nggak niat ya. Ya, internet saya lagi berdua nih dipakai nih. Oke, intinya begitu. Intinya nanti bukan itu ya, bukan materi-materi tadi, tapi eh, sudah belajar untuk menafsirkan, sudah mulai untuk menafsirkan. Ada pertanyaan? Nanti itu Nanti ada ya, itu nanti presentasi di kelas juga, Bu. iya. Jadi saya nggak akan masuk kalau nggak ada kalau kalau nggak ada apa, kalau nggak ada artikelnya. Jadi artikel dari Ibu itu yang akan kita bahas akan saya review satu persatu. Jadi misalnya ini punya saya kalau ini ya. Jadi misalnya abstraksinya kurang apa? Misalnya ini terlalu, misalnya abstraksi itu kan dia maksimal 250 kata misalnya. Berarti nanti kan harus dilihat ini kan, ini ada berapa kata, sampai kayak gitu. Makanya kalau bisa ya dikirimnya sebelum hari H-nya kalau bisa ya biar bisa ada waktu. Kalau enggak ya nggak apa-apa sekalian jalan nanti. Nah ini caranya nanti teman-teman ini harus pakai ini ya harus pakai apa sih namanya mendelay ya, mendelaynya jangan sampai nggak kepake. Jadi saya maunya yang sudah rapi seperti ini karena tidak ada UTS, tidak ada PTS ingat. Jadi nanti setelah mengerjakan ini teman-teman bisa tidur. Kayak ini yang saya mau kan sudah beberapa kali semester ini ya. Masalah utama itu ketika kita menulis itu adalah risetnya nggak jelas. Apalagi sekarang sudah ada ChatGPT ya, sudah ada AI ya, sudah ada Gemini itu ya. Itu kata-katanya banyak banget, bisa 20 halaman, tapi risetnya itu nggak jelas. Nanti saya mau teman-teman itu di risetnya itu di coding seperti ini ya, dibuat apa sih namanya, dibuat bagan seperti ini nih. Jadi ini kayak misalnya, ini saya wawancara kan, sebenarnya wawancara itu adalah saya bilang itu yang paling gampang penelitian itu lapangan. Makanya saya agak heran kenapa teman-teman demen banget library research ya. Mungkin enak di dalam kamar, tapi novelty-nya nggak dapet. Nah, jadi biasanya seperti ini. Nanti kalau teman-teman belajar lapangan sama saya nih, besok-besok nulis tesis pasti maunya lapangan. Jadi kalau saya maunya begini. Jadi nanti hasil wawancara misalnya teman-teman mau kalau semantik pasti ya, kalau semantik semantik hermeneutik itu kayaknya dia harusnya library research. Misalnya ini temanya tentang moderasi beragama misalnya.
atau misalnya tentang resepsi living Quran. Nah, ini bisa ya. Kalau moderasi beragama itu kan berarti pemahaman terkait dengan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi kan moderasi beragama itu kan ada indikatornya ya, teman-teman ya. Kalau yang punya Kementerian Agama itu kan ada 4 indikatornya. Apa? Kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dengan menghargai budaya lokal. Misalnya karena ini kita hanya 17 halaman untuk artikel, misalnya ambillah yang menghargai budaya lokal. Wawancara misalnya. Bagaimana Anda misalnya ke ibu-ibu yang mengikuti kegiatan Muludan atau Mi'rojan. Menurut Ibu apa bagaimana Ibu menganggap Muludan ini? Apakah di dalam Al-Quran itu Ibu tahu nggak ada ayat yang memerintahkan untuk bersolawat. Kata ibunya, oh iya tahu, ada kan ayat-ayatnya. Meskipun dia nggak hafal ayatnya, tulis aja sudah. Saya tahu bahwa ada ayat yang berbicara terkait dengan gitu. Nah, jadi tolong dibuat bagan seperti ini. Begitupun misalnya ketika misalnya semantik ya, tolong juga dibuat bagan seperti ini supaya nanti hasilnya jelas. Karena kadang udah berlembar-lembar, bingung. Ini hasilnya apa, risetnya apa. Nanti teman-teman yang nonton, ketika teman yang ada yang presentasi, tolong bagian ini dilihat. Jadi tolong nanti ditanya ketika temannya itu presentasi hasil artikelnya, tanya risetnya apa itu gitu ya. Jadi hasil apa namanya itu ya, hasilnya apa, risetnya apa, riset dulu. Karena walaupun kita nulis jurnal itu ada pendahuluan, yang namanya pendahuluan kan berarti dia paling dulu adanya ya, introduction. Tapi kalau risetnya nggak jelas, ya gimana coba mau nulis. Jadi intinya risetnya apa? Hermeneutik misalnya, dia memang library karena melihat konteks terdahulu. Meskipun nanti kasusnya bisa berangkat dari masa sekarang nih. Misalnya tentang perceraian misalnya. Sekarang kan banyak tuh yang gugat cerai itu, istri. Hulu misalnya membahas tentang gugat cerai, fenomena gugat cerai, analisis hermeneutik misalnya. Double movement punyanya Fazlur Rahman. Melihat dulu itu ketika ada hak talak, kenapa hak talak itu adanya di pihak laki-laki misalnya gitu ya. Apakah karena misalnya hikmahnya, makosidnya adalah supaya tidak gampang orang bercerai misalnya begitu ya. Karena kan kasusnya sekarang itu angka perceraian tertinggi itu adalah gugat cerai, bukannya talak ya. Jadi perempuan yang justru menggugat cerai suaminya gitu. Jadi bisa dari fenomena yang sekarang, kemudian melihat realitas kenapa dulu perceraian itu tolak di tangan laki-laki menggunakan hermeneutik misalnya. Itu library, tapi bisa juga apa namanya berangkat atau ada informasi nanti yang bisa dibuat bagian seperti ini, gitu ya. Intinya risetnya itu harus jelas lah, jangan sampai risetnya nggak jelas. Riset nggak jelas nanti kesonuannya udah ngaco pasti. Karena setelah riset kan ada yang namanya diskusi ya. Ini riset tuh. Jadi kalau saya buat itu riset itu nanti dari riset itu dia ada 3. Kalau untuk jurnal tuh 3. Ini karena rencananya Scopus ya. Kalau untuk jurnal Scopus itu 3. Jadi dari hasil itu nanti ada tiga, tiga utama lah ya. Jadi yang pertama itu kalau ini kan tentang baby blues ya. Baby blues itu tadi tuh hormon. Nah, jadi yang pertama itu misalnya saya sering menangis tanpa sebab dibilang lebay. Nah, ini ada emosi negatif ibu yang disembunyikan. Jadi beban beban emosional ibu. Nanti dari dari coding yang kedua, dari pengelompokan yang kedua, kalau ibu pernah dengar terma-terma, terem-terem, nah ini terem maksudnya ya. Jadi dari term yang kedua, wawancara, hak ibu. Misalnya suami bilang tugasnya sudah cari nafkah. Kalau nanti minta ditemani malam-malam, besok kerjanya ngantuk masing-masing tugasnya. Nah, di sini pemenuhan hak ibu pasca melahirkan tidak diberikan. Ya, karena beberapa sebab diantaranya memang karena suaminya sibuk bekerja. Ya, mungkin dia tidak ada yang membantu di rumah. Nah, sedangkan kan di dalam Al-Quran itu ibu itu ada haknya ya. Rizkuhunna, kiswatuhunna. Bahkan mengeluh pun boleh. Sebagaimana Siti Maryam itu mengeluh seandainya saya mati gitu ya. Itu boleh ya. Nanti di coding seperti ini di apa di term-termnya. Tidak mesti 3 ya. Ini satu pun. Yang penting ada saya pengen tahu sebelum teman-teman menulis hasilnya itu apa. Jangan sampai nanti ngalor ngidul hasilnya nggak ada. Oke. Karena nanti dari sini setelah risetnya jelas baru kan diskusinya enak tuh. Ya. Diskusi itu kan berarti dianalisis kan apakah dia menggunakan
Tafsir dari tafsir pemerintah pasti. dan mengaplikasikan serta juga meningkatkan kalangan. Iya, 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 iya. Jadi kan pasti ada tafsir-tafsir ya, menganalisis menggunakan tafsir-tafsir. Jadi kalau analisa itu teman-teman gini, misalnya menganalisa nih ya, mendapat ada satu hasil penelitian. Hal ini sesuai, misalnya hal ini sudah pernah disebutkan oleh Imam Tobari dalam tafsirnya, nah gitu. Itu analisa namanya. Jadi menyebutkan beberapa tafsir. Seperti di sini misalnya tentang baby blues itu saya mengatakan padahal di dalam Al-Qur'an baby blues itu ibu itu sudah mendapatkan hak-haknya. Seperti misalnya perkataan Imam Tobari. Nah, seperti misalnya perkataan Ibnu Katsir dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tafsirnya klasiknya masuknya di sini di diskusi masuknya di diskusi ya bukan di awal kalau di awal itu definisi-definisi kayak gitu ya nah teman ya nanti intinya karena ini ya diskusi dengan saya nanti insya Allah kita belajar sama-sama tapi karena di sini teman-teman posisinya adalah magister sekali lagi saya nggak maksa ya jadi ketika teman-teman merasa udah nggak usah diskusi ya udah ya terserah ya jadi saya nggak akan menawarkan bu mana bu ayo kita diskusi sekarang nggak ya kalau teman-teman ngobrol atau WA saya, Bu, ini mau diskusi untuk eh, artikel besok gitu ya, atau artikel 3 minggu yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang. Nah itu insya Allah. Tapi kalau teman-teman nggak ngomong ya enggak ya. Karena dulu pernah juga ada yang ngeluh di Siakat katanya tidak dibimbing. Saya bilang perasaan saya nawarin gitu ya. Kecuali kalau memang sedang kredit. Kredit itu kapan? Kredit itu adalah ketika dekat waktu ujian, ujian, ujian tesis itu kadang-kadang memang kurang tenaga di IAT. Oke, untuk jurnalnya nanti teman-teman tanpa ya. Ini sebenarnya saya yakin udah, tapi kalau di kelas sebelah minta minta di share, saya share lagi. Nanti teman-teman cari jurnal yang tafsir ya, tafsir Al-Quran. Cari yang skupnya sama. Teman anak saya lagi nonton YouTube ini, jadi susah banget. Oke, misalnya ini, coba ini Tadabur, ini Pak Herman ini, yang nulis, editornya dia, Pak Herman. Ini editor At-Tadabbur ya. Jadi alhamdulillah di Magister itu beberapa kali itu ya saya dapat mahasiswa yang memang dia ahli ya. Jadi sekalian minta tolong ya. Jadi teman-teman yang memang sudah saya yakin sudah ada ya pasti ya yang sudah biasa itu ya. Nanti tolong diajarkan teman-temannya. Jadi saling saling sharing ya. Jadi kayak Pak Herman ini editor. Dia Sinta 4 ya, bahkan ada yang mau Scopus yang Sinta 2-nya satu lagi punya punya Al Hidayah. Jadi editor di beberapa jurnal punya Al Hidayah, salah satunya malah sudah mau Scopus. Ada lagi dulu itu magister kita namanya Pak Itkon. Nah, itu orang MUI itu saya suka minta downloadin kitab apa gitu. Jadi kalau ada Pak ini ada kitab ini tolong cariin. Itu jago itu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita belajar bareng. Nah, nanti di sini teman-teman lihat dulu fokus and scope-nya ya, seperti ini. Fokus and scope itu sangat penting karena jurnal itu kalau fokus scope-nya beda, kayak ini kan Quran interpretation ya, berarti bisa ya. Kalau fokus dan scope-nya beda, ya dia nggak bisa, nggak akan mau terima. Jangankan misalnya yang beda banget, misalnya kita tafsir, artikelnya tafsir, nggak taunya kita ininya ngirimnya ke jurnal manajemen misalnya, ya nggak akan lah, nggak akan diterima. Kecuali kalau Islamic Studies mungkin masih diterima. Jangankan yang itu, yang jurnal Nun aja punya AIAT, dia skupnya itu tentang Islam Nusantara, tafsir Nusantara ya. Itu dia nggak terima skup yang beda. Jadi lihat dulu fokus dan skupnya. Takutnya udah lama nungguin nggak taunya ditolak. Dan teman-teman tolong kalau belum ditolak jangan ngirim ke tempat lain ya. Saya pernah kena ban, pernah di ban dulu saya di jurnal Makza. Gara-garanya itu ada apa terbit 2 tempat ya. Ya Allah, itu sampai 2 tahun atau 3 tahun itu. Setiap ngirim ke situ nggak pernah lolos. Itu kan ada yang sampai saya marahin, saya bilang kenapa itu kok dikirim sampai ke tempat 2 kali begitu. Soalnya Bu, udah 2 bulan katanya nggak ada berita. Pokoknya kalau belum dia kirim email ditolak tuh jangan. Soalnya ini merugikan yang lain ya. Jadi di ban akhirnya ya.
Iki kasihan jadi. Oke, nah fokusnya dilihat. Kemudian author guideline-nya di sini. Author guideline itu guide ya. Loh, gimana sih? Oh, belum. Jadi guide penulisannya nanti misalnya untuk ininya berapa? Nih lihat. Nah, jumlah judulnya 12 kata maksimal. Jangan lebih, jangan lebih. Jangan dia maunya food apa namanya? Dia maunya fontnya apa? Meskipun kita sukanya misalnya apa, jangan jangan bereksperimen di bagian ini ya. Pokoknya betul-betul kayak kitab suci. Sampai titik komanya pun kan kita kalau nulis kalau bikin apa namanya? Apa footnote itu kan kalau yang mendelainya itu di tengah ya yang in note itu kan kadang suka bingung itu ini titiknya setelah setelah rujukan mendelay apa sebelum gitu ya. Gimana? Itu suka bingung gitu ya. Itu nanti coba dilihat jurnalnya seperti apa mintanya. Nah, jumlah katanya berapa? Ini ada di sini. Tapi gampangnya nanti teman-teman di sini ya, template artikel. Ini tinggal copy paste. Jadi nanti copy paste yang A ya supaya nggak berubah dia. Cuma nanti memang kalau ada mendelainya, kalau di apa copy paste A dia nggak bisa di sini. Ya, metodenya tuh cuma 500 sampai 1000 kata. Nah, kemudian 1000 sampai introduction-nya 1000 sampai 1500. Pokoknya ikutin aja. Sampai bikin tabelnya pun ikutin. Jadi nanti kalau sudah presentasi, misalnya teman-teman Altadabur ya. Nah, ini ininya apa sitasinya, Mendeley-nya pakai apa. Jadi misalnya saya tanya, ini nggak ada metodenya. Misalnya kalau Altadabur ini kan ada metode ya di sini. Kalau Azikra dia nggak ada tuh yang punya Win Lampung. Tapi dia adanya di introduction. Ya, saya nggak akan salahin kalau itu ya, karena ini sesuai dengan masing-masing jurnalnya. Biasanya kalau Sinta masih gratis. Ya. Nah, bagusnya lagi nanti teman-teman masukin juga eh, apa bukan hanya dari Sinta, misalnya eh, yang luar negeri ya. Nah, misalnya ini masih masih muncul ya di layar ya, Science Direct ya. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Oke, oke. Nanti untuk jurnal itu bagus juga kalau dimasukkan yang internasional. Ini yang Scopus. Kalau kita langsung ke Scopusnya, itu dia banyaknya berbayar. Tapi kalau Science Direct ini kita bisa pilih yang dia tidak yang open access nih. Kita lihat open access. Jadi ini yang Scopus-Scopus ya. Jadi untuk menambah. Meskipun kadang-kadang ya isinya mah nggak seberapa. Yang penting nanti ketika ketika dirujuk kan biasanya 30 ya jurnalnya ya. Ketika dirujuk itu ada yang internasionalnya. Caranya nanti teman-teman kan ini udah nih Science Direct. Nah, nanti setelah itu apa nih yang mau ini saya postpartum depression ya. Pakai bahasa Inggris memang harus ya. Jadi ketik apa di sini. Setelah itu nanti cari. Setelah itu nanti di bawahnya itu kan ada nih. Nah, nanti teman-teman klik kanan. Itu ada translate to Indonesia nih. Saya juga nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti ya, nggak ngerti samsek malah, cuma yes no aja udah. Oke, ini ya, jadi udah bisa nih berbahasa Indonesia, ya, enak kan? Nah, nanti untuk di sininya juga sama seperti itu, klik kanan, translate to Indonesia, lah sudah berbahasa Indonesia. Meskipun kadang-kadang ini kan di bawahnya ada yang cuma ininya aja ya, nggak banyak gitu, nggak apa-apa, tuh berbahasa Indonesia. Oke, ini untuk menambah menambah apa namanya ya? Menambah cita rasa. Termasuk misalnya ketika teman-teman bikin proposal nih, bikin proposal tesis supaya gimana caranya Pak Kaprodi tidak berpaling dari proposal saya, langsung lolos, masukin. Nih, rujukan-rujukan internasional ya dari Scopus, ya, Q1, Q2. Caranya begini ya, pakai dirubah aja, diubah pakai bahasa Indonesia. Science Direct. Ini Scopus ya. Dan ini juga sama mendelai kan ya sama satu ini ya. Jadi kan kalau Sinta itu kan punya Indonesia. Nah, kalau Science Direct ini, Scopus ini dia punya Scopus ya. Jadi kita kalau ibaratnya begini, kalau kita mau jualan ke orang, kita pakai produk dia. Nah, itu akan lebih diterima.
Begitupun ketika kita mau ngirim jurnal, kita pakai produknya, produk yang bagus gitu ya, atau bahkan jualannya dia. Nah, itu akan lebih menarik ya untuk diterima. Oke, apalagi ya? Udah kayaknya ya. Tadi riset jangan lupa, nanti saya kirim ya ininya, yang apa mukadimah PPT-nya, riset, kemudian cara untuk jurnalnya, nanti untuk cara uploadnya jurnalnya di terakhir nanti ya, atau kalau enggak ya di YouTube itu banyak. Karena saya juga seringnya minta tolong cara upload. Ada pertanyaan? Tanya Bu, Ya, nanti kalau presentasi tetap pakai PPT atau cukup jurnal? nggak usah pakai PPT, langsung aja bentuk jurnalnya ya. Karena kita langsung lihat apa namanya bentuk bentuk penulisannya seperti apa gitu. Jadi kayak tadi kan, misalnya untuk tematik itu tidak boleh ada tulisan ayat Quran di subtemanya. Itu kan nanti akan langsung kelihatan kalau kita lihat jurnalnya. Jadi nanti di PDF-in, kemudian nanti kita bahas sama-sama. Kemudian kan ini ada 12 judul ya, berarti nanti disepakati saja 6 dari C, 6 dari D. Dan jangan sama, judulnya tidak boleh sama. Kenapa tidak boleh sama? Pendekatannya nggak boleh sama, karena kita akan belajar sekalian kan. Jadi misalnya semantik itu apa, kemudian qiraah mubadalah, karena kayaknya gampang kayaknya, tapi nanti ketika praktek itu banyak yang salah. Saya kasih contoh begini. Kiroan Mubadala itu saya pernah dapetin, saya sampai shock. Saya bilang ini saya kalau sampai keluar ini jurnal, saya bisa dianggap kafir ini sama sama orang-orang karena Kiroan Mubadala itu kan ketersalingan, ya kan? Makanya itu bukunya itu ada apa sendal jepit dua itu ya. Ketika berjalan itu kita nggak harusnya harus saling saling menolong. Maka nanti teman-teman harus punya bukunya itu. Apakah bukunya itu, misalnya saya dapatnya Kiroah Mubadalah, bukunya Kiroah Mubadalah aja terserah. Tapi kalau beli semuanya bagus ya, karena nggak mahal juga kok bukunya. Di internet banyak. Jadi misalnya ada yang bikin artikel Kiroah Mubadalah. Ini kisah nyata ya. Jadi mungkin dia pemahamannya Kiroah Mubadalah itu adalah ketersalingan antara laki-laki dan perempuan, di mana haknya laki-laki itu bisa juga menjadi hak perempuan dan begitu juga sebaliknya. Memang waktu itu saya kasih contoh ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Ketika itu kan ada Buya Husen ya, kakaknya Walid Hasin Sakho, beliau menjelaskan Ar-Rijalu Qawwamuna itu katanya Ar-Rijalu itu bukannya gender dia. Jadi Ar-Rijalu itu adalah apa? Feminim, feminim dengan maskulin. Jadi misalnya eh, ada TKW misalnya kerja di Hong Kong atau kerja di Saudi Arabia, sementara suaminya di rumah ngurus anak. Berarti yang maskulin itu adalah istrinya. Maka dia bisa menjadi ar-rijalu qawwam, bisa menjadi qawwam di dalam rumah tangganya. Dan itu adalah ayat yang spesifik untuk rumah tangga. Makanya dia masuk ke dalam pembahasan kiroah mubadalah. Saya memang berikan contoh begitu dulu. Nah, kemudian dipahami ternyata dia bikin jurnalnya itu ayat yang apa dicari, yang fankihu ma balakum itu. Jadi katanya karena laki-laki itu bisa apa perempuan itu bisa menuntut ya, tidak gimana tadi itu ya yang Ari Jalo, maka katanya karena laki-laki itu bisa berpoligami, maka katanya perempuan juga bisa poliandri begitu. Saya bilang lah, aduh, saya bilang ini kalau kebaca sama orang habis lah ini. Ada nama saya pula di dalam artikel itu ya. Saya bilang, itu ibu pasti nggak baca ya bukunya. Saya bilang, iya bu, saya baca di artikel. Nah itu saya bilang, makanya harus baca bukunya. Kenapa? Karena di buku itu Kang Fakih sudah menyebutkan ada pakemnya. Jadi setiap setiap apakah itu hermeneutik, apakah semantik, apakah qiraah mubadalah, apakah tafsir makosid, itu ada pakemnya, ada cara-cara step-stepnya. Jadi nggak bisa langsung loncat dari semantik, misalnya langsung makna vel toncong, itu nggak bisa. Jadi ada step-stepnya. Meskipun memang tujuannya semantik kan makna vel toncong, tapi nggak bisa langsung vel toncong, harus ada step-stepnya. Begitupun kiroah mubadalah. Jadi dalam kiroah mubadalah itu kata Kang Fakih ada ayat yang qot'i, ada yang zoni. Ya, kalau yang qot'i itu udah nggak bisa diapa-apain. Kalau yang zoni dia bisa ba'duhum ba'do, jadi bisa diartikan ketersalingan. Tapi kalau qot'i itu nggak bisa. Ayat fankihu ma balakum minan nisa itu sudah jelas. Ada kata minan nisanya itu kan sudah qot'i berarti kan. Nikahilah dari perempuan kok disebutnya di situ. Dan orang nikah itu ya ya apa? Ya berarti kan itu hak yang hanya diberikan kepada laki-laki ya itu. Jadi nggak semuanya itu bisa di quote izoni ya kayak gitu lah. Kalau tidak baca bukunya akan
akan banyak tersesat. Nanti teman-teman tolong dibaca bukunya supaya nanti memahami ya konsep yang sebenarnya dari pendekatan itu apa. Dan itu mungkin nanti bisa menjadi masukan buat tesisnya teman-teman. Ya, karena tadi salah satu novelty itu adalah adanya pendekatan. Oke, begitu. Kemudian kalau untuk yang temanya umum, ya seperti moderasi beragama, itu ada memang ada bukunya. Tapi nanti bukunya itu dia bukan step-step dia. Kalau yang semantik kan dia ada step-stepnya. Kalau yang moderasi beragama dia bukan step, tapi indikator. Jadi indikatornya ada 4 ya. Berarti yang disebut moderasi beragama itu apa? Disebut moderat itu apa? Kalau toleransi. Disebut moderat itu apa? Kalau dia anti kekerasan. Berarti nanti fokusnya ke situ. Dan itu tidak mesti teman-teman angkat semua. Karena saya tahu ini hanya berapa halaman ya, 17 halaman kan, 20 halaman, nggak cukup waktunya. Tadabur, Al-Quran punya Haban Nakah itu ada 40 lebih ya. Ya nggak mungkin lah semuanya dibahas. Ambil satu atau dua, itu nggak masalah. Jadi semakin spesifik, semakin bagus. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh menggunakan chat GPT. Saya nggak anti teknologi. Tapi tolong, jangan semuanya disuruh kerjain dia. Ya, ada ide kita di situ. Chat GPT itu untuk apa? Membantu berdiskusi, misalnya. Mencari ayat Quran. Tolong carikan ayat Quran terkait ini. Lah, boleh lah itu. Tapi tetap harus merujuk. Karena dia aja nggak percaya diri. Dia aja bilang bisa mengalami kesalahan gitu kan. Nah, yang kedua itu yang bagus apa memperhalus bahasa misalnya atau sistematikanya berantakan boleh ya. Tapi tetap untuk ide itu untuk step-stepnya itu harus sendiri ya. Jadi akan terlihat, saya akan pasti akan kelihatan AI itu karena ini udah dua semester ya saya ngajar itu pada pakai AI ya. AI itu pasti ada yang kurang ya, meskipun dibilang tulis menggunakan humanis. Tapi itu pasti akan terasa, akan ada yang kurang dan pasti nggak dalam. Pembahasannya itu dia akan berputar ke situ kalau AI. Jadi ya tolonglah jangan pakai itu ya, karena kita kan mau belajar bersama ya. Nanti dan jangan tersinggung kalau saya tanya ini AI ya, jangan tersinggung begitu ya. Saya kadang-kadang suka ceplas-ceplos juga. Oke gitu. Ada lagi pertanyaan? Bu, Kalau nanti ya ya. kan itu tadi kan ada 12 tema besar itu Bu ya. Berarti kita mencari tema yang lebih spesifik lagi gitu ya Bu. Ya, betul. Ya. Jadi yang dibahas itu bukan apa itu kiroah mubadalah bukan itunya. Ya, jadi yang dibahas itu adalah tadi misalnya tadi kata al-balad menggunakan semantik gitu. Atau misalnya apa analisis perceraian. Analisis fenomena perceraian misalnya dalam perspektif Al-Qur'an, analisis kiroah mubadalah gitu. Ya, jadi harus ada tema tertentunya. Kalau Baik ragu Bu. nanti Ibu boleh tanya saya ya Bu ya. Ragu. Siap Bu. Oke ya, tapi mudah-mudahan saya nggak selalu respon. Karena saya HP kerja sama HP pribadi itu jadi satu ya. Jadi kadang udah numpuk. Iya. Baik Bu. Ada lagi? Ini banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya rapi nih. Ibu-ibu biasanya psikologi nih. Kalau psikologi itu ya, yang tadi apa? Eklektik ya psikologi. Atau hak-hak perempuan Bu, itu saya lagi konsen di situ sih hak-hak perempuan. Misalnya ada yang mau nulis tesis hak-hak perempuan nanti bisa pembimbingnya saya. Karena sebenarnya kita itu di Indonesia banyak yang belum ngerti haknya. Jadi mereka itu nggak tahu ya kalau itu ternyata hak sebenarnya. Oh itu ternyata hak ya yang poligami itu. Oh ternyata IDA itu haknya kita. Karena belum ngerti akhirnya kayak ada ibu-ibu yang kena baby blues diruqyah sama suaminya. Akhirnya tahu nggak baby bluesnya gitu. Itu bukan salah Al-Qur'annya, tapi salah penanganannya gitu karena edukasinya memang belum sampai. Ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Siap. Jadi nanti setelah kita bikin jurnal ini apakah tugas akhirnya perlu disubmit gitu, Bu? Iya. Perlu disubmit. Nanti gini, ini sekarang kita sepakati ya, karena ini kan di awal perkuliahan. Biasanya nih, saya biasanya ya,
Kalau tugas tersebut sudah ada LOA-nya, LOA-nya, artinya sudah di-accept oleh, biasanya kan ada surat kan dari jurnalnya kan, bahwa ini sudah oke, atau jangan nggak usah LOA lah, ada perbaikan, biasanya itu sudah perbaikan tuh sudah masuk, sudah diterima gitu ya. Itu saya akan kasih 95, nggak saya koreksi lagi. Biasanya saya nggak kita kumpulin. Jadi kalau sudah ada loaknya, biasanya akan saya bilang coba minta loaknya aja dipoto gitu. Udah, saya nggak, karena itu ngapain ngoreksi yang sudah dikoreksi sama reviewer sama editor. Karena kan jurnal itu kan dia pertama masuknya ke editor kan. Editor itu untuk nyari gitu tuh tadi tuh fontnya, kata-katanya sudah pas belum dengan template-nya. Nanti setelah itu dimasukkan ke reviewer biasanya. Ya ngapain saya koreksi lagi ya. Udah oke lah kalau itu 95. Tapi kalau belum itu biasanya hanya dikirimin bukti itunya aja apa? Screenshot sudah dipublikasi gitu ya. Tapi itu mohon maaf harus dikirim jurnalnya ke saya. Jadi nanti ya saya koreksi lagi kalau yang itu. Gitu, Bu. Baik, Ibu. Ya, jadi misalnya dapat Kemudian yang nanti pertama, pembagiannya, ya, heeh, kemudian nanti pembagian kan 12 tema besar. Itu kelas C sama kelas D-nya itu digabung, apakah pisah-pisah, Ibu? kan belajarnya digabung ya. Oh, ininya pembagiannya Iya, pisah aja, pem- Bu, pisah. Jadi pembagiannya. kelas, ya kelas C, Oh, 3 kelompok kelas C semua. Tiga orang satu kelompok, 3 orang kelas C semua. Nanti satu kelompok 3 orang kelas D semua. Kalau bisa selang-seling, selang-seling. Takutnya nanti nggak ada yang nonton. Jadi tolong jangan mempermalukan kelas Anda ya. Nanti saya tanya kelas berapa ini? Waduh, ini. Jadi nanti selang-seling. Yang A, misalnya yang bagian A semantik C. Nanti yang setelahnya resepsi D gitu ya. Tolong dibagi. baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, mendelai jangan lupa ya Bu ya. Mendelai tidak ada kata tidak bisa. Masa kalah sama saya yang udah 43. Saya udah tua aja masih pakai mendelai. Ibu, Ibu, maaf mau bertanya. Ya, Untuk halamannya kira-kira berapa halaman ya, Bu? sesuai dengan Pembahasan ya. template jurnal. Oh, Ya. Nah, jadi nanti sudah rapi ya, sudah rapi template-nya misalnya pakai apa? Tadabur sudah rapi pakai itu. Kalau perlu nanti saya lihat tuh template-nya bener apa enggak. Kok ini begini tulisannya gitu. oh ya. Ya jadi Baik, sudah Bu. rapi. Ibu izin bertanya tadi untuk apa namanya jurnalnya nanti itu bebas Bu di manapun. Misalnya kan Bebas. kalau di apa namanya kami di Manahij itu Hmm. diwajibkan di mutawatir, mutawatir ya namanya. Ya mutawatir gitu. Atau Ibu di kami diberi Bebas. kebebasan atau Bebas. bagaimana Bu? Hmm. Bebas. Bebas. Selama skup ya selama skupnya ini ya bener ya. Jadi misalnya di apa jurnal yang studi Islam misalnya boleh-boleh aja. Berarti skupnya benar. Jadi semuanya ngirim ke Mutawatir itu apa ya jurnal Enggak Bu. Semua mungkin kalau di mungkin matkul skupnya itu. Ya karena kan kalau mata kuliah kalau manhaj aja mata kuliah manhaj berarti kan dia temanya kan terbatas ya tentang kitab-kitab ya. Nah, kalau kita kan lebih umum. oh iya, iya, iya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, udah. Ini di kampus ya. Boleh nih kita ke offline. Saya semester kemarin sama sekali nggak offline, tapi sebelumnya suka offline. Terus mahasiswanya cuma berdua. Cuma berdua. Tadi Itu bertujuh sama. Ibu. Tadi Oh, bertujuh. Sekarang bertujuh. sisa berdua di kampus. Karena jam ketiga Pak Muhaimin izin. Oh iya, oh iya kalau ada pakai Muhaimin beliau biasanya ya maunya offline. Offline deh. Iya. Cuma kalau offline tuh enak kita kenal. Saya pernah itu ada mahasiswa. Saya kan duduk tuh di kantornya Bu Sopi, di kantor Mbak Mayada kan. Terus dia bolak-balik, bolak-balik. Terus dia nanya gini ke saya, Bu, ada Bu Ade nggak? Dia nanya gitu ke saya. Terus Bu Ade apa? Bu Ade siapa? Bu Ade Nailul Huda. Ada apa Pak? Gitu. Ini saya katanya bimbingannya, saya meminta tanda tangan, saya janjian.
Saya diem aja, saya bilang nggak tahu gitu. Akhirnya dimarahin, itu kan 2 AD gitu. Itu sampai kayak gitu karena saking nggak pernah ketemu. Berarti Oke, boleh ada Bu, lagi? kita offline sekali-sekali Bu. Apalagi Iya. Ramadan katanya Fadila mau bukber bareng. Bu, Bukber. kita setiap Iya. Sabtu kalau offline bukber bareng. Oh, kalau bulan puasa nanti kita lihat-lihat ya. Biasanya bulan puasa libur loh. Biasanya bulan puasa itu online. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada Ulang. Katanya kita sukses. libur tanggal 9 Bu. 9 apa Ya, 13 ya? 9. 9 katanya. 9 apa? 9 9 Maret. Maret. Oh ya, 9 Maret itu udah Iya. deket lagi Lebaran ya? Iya. Iya, Iya, iya. sisa 10 hari puasa, Ibu. Biasanya biasanya seminggu offline. Kalau yang D1 ya, seminggu atau 2 minggu offline. Hmm, Sisanya mulai. online. Itu kalau mahasiswinya nggak minta online. Tapi biasanya mereka, Bu, Bahawasi minta online. Bisa nggak online? Biasanya sih begitu. Iya, oke. Hmm, ada lagi teman-teman? Atau kita cukupin sampai sini? Oke, cukupin aja ya. Nanti tolong setelah ini nanti saya kirimin buku-bukunya untuk dibeli. Nanti pesannya pokoknya tolong dibeli bukunya ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Nanti tolong ini ada berapa nih? 41 orang ya. 41 nanti tolong absennya ya. Absennya nanti saya ingetin pokoknya. Dan setiap kelas. Jadi nanti walaupun ini digabung jangan ngerepotin Kosma yang lain ya. Tolong Kosma masing-masing WA saya gitu Bu, ini absensinya. Yang nggak hadir aja, tidak perlu yang hadir. Oke, makasih semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Malam minggu. Fadila mau dikasih coklat katanya. Ma, Valentine bukan budaya kita. Tadi minta tuh keras. Budaya kita adalah mengghosting orang. Menghilang. Ayo, semester 2, 2 jurnal. Semangat semuanya. Dan Mbak Umi kepalanya udah ngebul. Enggak, ini capek begadang. Tapi dosennya nggak masuk. Aku nggak begadang tadi Enggak, ini malam. nggak begadang. Iya nggak begadang tadi malam aja. Kemarinnya overthinking. Aku nggak tahu tadi malam itu nggak ngantuk banget. Terus beres sudah dah ngantuk banget. Mbak Robi kenapa nggak offline? Tumben banget. Dia yang kurang enak badan. Hmm, Syafakillah Habibti. Yulia. Weh. Bisa kali di TF. Mak. Nurul Fani masih di sini nggak? Udah keluar lagi. Oh, sisa Hudallah. Ayo Hudallah. Tidur. Mas Huda lagi Mbak, tidur ya? Mbak tahu nggak? Mbak di Nah, SS tadi sama Huda. Makanya sih. Dari tadi lo nggak bisa diem. Gerak sana gerak sini. emang Mbak, iya. Mbak tau nggak kita tidur di kelas Tidur di kayak kelas ikan 1 jam. cucut. Iya kah? Kayak tumpuk gitu ya. Tapi enak banget tahu ya Allah. Pokoknya kita gelar tikar. Tikarnya diganti sama kursi. Pakai Mantap. AC lagi. Aku juga tidur di kamar. Gak kuat nggak tidur. Nur Tiba-tiba Hudallah. Tahu. Ini Mbak 2 Umi lagi AC juga Al-Farabi kan? ini punyanya Huda nggak sih? Apanya? Ini. Gak tahu aku. Dia ngomong lebih ya. Aku tuh dulu pernah belajar Mendeley tapi nggak pernah tak pakai tahu. Jadi Akhirnya tak hapus. Terus lah aku udah lupa. kemarin tuh ada semester 1. Cuma aku nggak ikut. Itu webinar tentang itu tuh Mendeley itu. Aku tuh dulu pas S1 tuh dosenku ada kan. Beliau itu yang pokoknya bang ya disuruh belajar itu kita diajarin satu-satu. Tapi nggak tahu udah lupa. Mbak Mendeley, Zotero, boleh. Sejenis kayak gitu kan beda kan dia. Beda tapi hampir-hampir mirip.
Beda tapi tak serupa. Beda tapi sama. Ayo ya. Yaudah, bye. Selamat berlibur dan bermalam minggu. Apaan tugas? Besok libur. Nanti aja hari Senin. Gak, tetap harus nugas. Hari Senin sampai hari Jumat itu kerja. Balik nyampe asrama aja Ayo Mbak tidur. beli bakso Mbak Yul. Ih, dia Kuah kacang mau mau nggak aku ajak pergi makan Apa? bakso Di di mana? Pondok Ranji. Enak banget. Enak nggak Mbak? Bakso mana? Yang mana? Buat Enak. Sate Ombrang. Oh, yang ini Bakso. ya, yang deket, yang apa namanya? Superindo sana lagi. Nggak tahu super ini. Pokoknya deket ini, deket stasiun Udah stasiun. Pondok Nggak Ranji. tahu. Lupa. Jauh banget sampai situ, muternya susah. Ayo, sholat, Mbak Robi, pulang. syafakillah ya. Semoga cepat dapat jodoh. Kenapa Berat gitu? banget tuh Ya tapi makanya. deh, amin. Ah? Amin. Aku aminin aja deh. Amin. Masya Kita Allah, itu jangan berdoa lupa agar undang-undang kembali dan kepada dia, Mbak. Enggak, Mbak Robi, gini jangan tuh lupa ini loh. undang-undang dan tiketnya. Tahu nggak? Udah. Umur kita ini minta didoain biar cepet jodoh. Ya Aku Allah. enggak sih. Ini masih di record.